Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, teman-temanku semuanya. Nikmat yang begitu banyak, saking banyaknya, wala in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Maka kita la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena apa? Bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan fisik ini, mata beserta penglihatannya. Dan saya yakin di sini masih bisa mendengar lah ya. Masih bisa melihat ya, karena apa, otomatis kalau mau ikut kajian ini dengan Android yang touch screen, tunjuk screen ya, pasti teman-teman harus melihat dulu. Dan alhamdulillah teman-teman, kita semua di sini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan, dan betapa beruntungnya kita masih diberikan telinga beserta pendengarannya, kaki, hidung, mulut, yang panca indera kita ini masih bisa digunakan dengan baik, sehingga ini adalah nikmat yang begitu banyak. Bayangkan kalau udara ini sudah tidak lagi gratis, mau bayar pakai apa lagi kita ini, apalagi masa covid kayak gini ya, mau makan aja susah ya, apalagi harus bayar tabung gas yang per jamnya biayanya sampai 75.000 per jam. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik lah pokoknya. Tapi Masya Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi teman-temanku yang dirahmati Allah, sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat kesehatan, kedudukan, rupawan, dan yang lainnya, itu semuanya itu bernilai nol di hadapan Allah tanpa dua nikmat. Apa dua nikmat tersebut? Yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ini adalah nikmat yang begitu besar yang tidak bisa digadaikan dengan apapun juga, teman-teman. Karena apa? Meskipun teman-teman di sini ya yang mendengarkan ini ya, pas yang mendengarkan ini punya gadget yang ya gadgetnya ini, kemudian teman-teman jual gadgetnya, kemudian dari penjualan itu teman-teman mendapatkan uang, kemudian uangnya itu kemudian teman-teman belanjakan, teman-teman berikan kepada panitia di takmir masjid atau MCCC bagi teman-teman di Muhammadiyah. Kemudian uangnya itu digunakan untuk anak yatim, fakir miskin, duafa ya, kemudian janda, orang, dan itu semua itu akan bernilai nol di hadapan Allah ketika kita tidak memiliki namanya iman. Maka penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita. Kita sedikit flashback bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah wa bitat a'maluhum. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan di hari akhir, sia-sialah amal perbuatan mereka. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai nih kita jadi orang baik tapi nggak beriman. Maka percuma saja amal perbuatan kita. Karena apa? Bisa jadi nanti di akhirat hanya apa aja, jadi haba'am mansura, bagi debu yang berterbangan. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari kita jaga keimanan kita, keislaman kita sampai akhir hayat kita. Iman Islam harga mati. Oke ya, buat teman-teman jomblo, apapun kondisinya tetap jaga keimanan Anda. Oke ya, siap. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilalah khatamun anbiya, nabi penutup, la nabiya wa rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan utusan setelah beliau. Maka buat teman-teman jangan sampai nanti
meskipun dalam kondisi krisis kemudian nanti ada orang-orang yang dermawan tapi dia ngaku-ngaku nabi, jangan sampai kita mengikuti mereka, jangan sampai kita malah jadi pengikut-pengikut mereka karena mereka adalah kazab, mereka itu pendusta, jangan sampai, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana yang bisa kita lakukan? Laporkan saja ke MUI, ya. Insya Allah pihak berwajib nanti akan bertindak untuk menyadarkan dia. Kalau nggak mau dibenarkan ya dibinasakan. Oh, nggak ya nanti akan diproses secara hukum untuk ditindaklanjuti. Itu ya teman-teman. Dan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan terdapat pada diri Rasulullah itu uswah atau teladan yang baik. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah semoga kita dimudahkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa beritibak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah dicontohkan beliau. Karena apa? Semoga dengan di dunia ini kita sudah mati-matian menjalankan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kelak moga-moga nanti di akhirat giliran Rasulullah SAW yang mati-matian membela kita di hadapan Allah, sehingga kita selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Fajrul Islami. Nggak usah panggil Ustadz, panggil aja Kang ya. Saya di aktivis, panggil saja Kang Fajrul. Saya saat ini diamanai sebagai Kabid, Kepala Bidang Dakwah Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Banguntapan Utara, sekaligus saat ini diamanahi sebagai Ketua Mualaf Center Yogyakarta. Meskipun itu pun saya hanya sementara, hitungannya bantu-bantulah di Mualaf Center Yogyakarta. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah, dan jangan lupa ya buat teman-teman yang punya Instagram, mari kita ta'awun alal IG ya. Bertahun saling tolong menolong dalam IG. Kenapa? Yuk kita saling follow. Jangan lupa follow saya ya. Follow Instagram saya Bang Jolam ya, @Bang Jolam ya. Nanti yang follow saya, nanti saya follow back ya, karena kita saling ta'awun ala IG ya, Masya Allah. Bercanda ya teman-teman. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, nah hari ini kita akan membahas tentang masalah penguatan akidah di kala wabah. Teman-teman Allah, memang saat ini kita sadari bahwa kondisi Ramadan kita saat ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, dimana kalau Ramadan sebelumnya masjid ini diramaikan dengan banyak orang, kegiatan berupa takjilan, tadarusan, taraweh. Tapi saat ini untuk ibadah pun sudah tidak bisa kita lakukan berjamaah di masjid. Bukan berarti kita meninggalkan masjid teman-teman. Tapi ini karena memang kondisi dalam keadaan darurat, kita pindah dari sunnah ke satu ke sunnah yang lainnya. Sunnahnya apa? Ya kita beribadah di rumahnya masing-masing, bisa berjamaah dengan keluarganya masing-masing. Sehingga apa? Kita juga akan membantu agar penyebaran virus COVID ini atau corona ini tidak menyebar secara luas, dan kita berharap dengan ikhtiar ini semoga Allah juga segera angkat virus ini, Allah hilangkan virus ini sehingga kita dapat beribadah kembali dengan kondisi yang normal, sehingga nanti ketika sholat taraweh kita bisa berjamaah di masjid bersama-sama, ketika nanti menjelang berbuka kita bisa ngabuburit atau takjilan bersama-sama. Masya Allah. Tapi ya Masya Allah, saat ini dalam kondisi yang berbeda teman-teman, masjid pun menjadi sepi. Ini kok jadi, kalau diingat-ingat ada hadis ya teman-teman ya, bahwa kelak nanti di akhir zaman itu kondisi masjid itu bermegah-megah tetapi tidak ada isinya, dan ternyata bisa terjadi ya. Kalau dulu mungkin masih di luar batas nalar kita, nggak mungkin masjid kok sepi gitu, nggak mungkin masjid ini kok nggak ada orang. Tapi nyatanya ternyata bisa ya saat ini ya, dimana pembangunan beberapa dekade ini pembangunan masjid luar biasa sekali. Saya yakin masjid di tempat Anda ini menjadi masjid yang megah-megah itu kan, minimalis keramikan semuanya. Tetapi saat ini menjadi kosong, belum nggak ada yang sholat di masjid dimanapun di dunia ini. Ada sholat tapi hanya sedikit saja. Ini menjadi suatu hal yang introspeksi kita.
Bisa jadi ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah. Allahu alam. Tetapi menjadi renungan kita bersama bahwa kita ini saat ini memang benar-benar dalam keadaan di akhir zaman, teman-teman. Di mana fitnah akhir zaman ini begitu berat. Saking beratnya Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman itu orang yang memegang keimanan itu bagai memegang bara api. Kalau di iman kok susah, tapi kalau dilepas hilang itu keimanan. Sedangkan keimanan ini adalah harga mati. Kunci utama untuk orang-orang itu atau kita semua untuk dapat masuk dalam surganya Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Karena apa? Ya seburuk-buruknya orang itu meskipun dia ahlul maksiat tetapi dia ada keimanan di dalamnya, maka Allah dengan yang maha rahmatnya, Allah yang maha rahmannya apa? Allah akan selamatkan orang-orang tersebut dengan wasilah apa? Dengan perantara keimanan yang ada di dadanya, meskipun apa? Sebesar zarah, sebesar atom kecil keimanan itu. Tapi Masya Allah, maka keimanan wajib kita jaga. Tapi ini bukan berarti untuk membolehkan kita bermaksiat, enggak ya. Ya naudzubillah, kita enggak tahu yang ahli maksiat itu, misalnya taruh maksiat itu meski masuk surga, tapi enggak tahu kapan masuk surganya, atau butuh miliaran tahun masuk neraka dulu baru masuk surga. Naudzubillah, jangan sampai lah. Ya kita berharap kita termasuk golongan umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW atas izin Allah, sehingga ya kalau perlu kita nggak usah perlu masuk neraka tapi langsung masuk surganya Allah. Dan lebih-lebih kita termasuk orang-orang yang di puasa ini, di yaum Ramadan ini, termasuk orang-orang yang shaimun, orang-orang yang berpuasa yang kelak nanti di akhirat di akhirat ada namanya babur royan, pintu ar-royan yang memanggil aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Siapa orang berpuasa? Kita semua yang ada di sini, insya Allah. Kemudian mereka masuk ke dalamnya dan tidak ada yang masuk kecuali mereka. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Nah teman-teman gue yang dirahmati Allah, tetapi itu semua berlandaskan dengan keimanan yang kita miliki. Maka wajib bagi kita seorang muslim, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan kita apapun yang terjadi. Teman-temanku yang dirahmati Allah, menjadi introspeksi kita. Memang kondisi Covid yang saat ini dengan kondisi Covid yang saat ini, Ramadan ini menjadi berbeda. Bahkan saat ini kita menjadi orang yang harus punya rasa empati yang luar biasa. Karena apa? Orang yang membutuhkan jauh lebih banyak. Karena apa? Saat ini ekonomi tidak dengan kondisi yang baik. Banyak ekonomi yang lesu, banyak orang yang awalnya punya pekerjaan, di wabah Covid ini sudah tidak punya pekerjaan lagi, atau akan ada yang di PHK, yang bisnisnya macet, yang usahanya bidang jasanya macet karena tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang luar, semuanya terbatasi. Maka teman-temanku yang dirahmati Allah, nanti ini menjadi renungan kita. Apapun yang kita miliki ternyata ini semuanya tidak berarti kalau dalam kondisi kita sakit atau kematian ada di depan kita. Bahkan kalau kita dengar-dengar ya teman-temanku yang dirahmati Allah, kisah orang yang terkena positif COVID pun akhirnya sadar betapa ternyata dunia ini, harta yang dia kumpulkan selama ini, yang hasil dari kerja pagi siang malam dia bekerja untuk mengumpulkan harta, dan ketika dia mendapatkan informasi bahwa dia positif COVID, ternyata menyebabkan apa? Dia sadar bahwa apa yang harta dia kumpulkan selama ini tidak bisa memberikan apa-apa untuknya. Dan kematian itu ternyata menjadi suatu hal yang pengingat yang luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang matematikanya baik atau fisikanya baik. Bukan, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu, insya Allah kita akan berusaha, berupaya untuk mempersiapkan kematian kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan bekal yang sebaik-baiknya. Nah teman-teman, Allah, bekal yang utama adalah keimanan teman-teman dan amal soleh. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita di sini kita akan ngobrol, sharing bagaimana sih agar keimanan kita ini meningkat. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, kita lanjut di sesi voice note berikutnya.
Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, kita akan membahas bagaimana kita menjaga akidah kita, lebih-lebih menjaga akidah kita agar tetap istiqomah dalam Islam, dalam iman kepada Allah di kala wabah seperti ini. Kita sadari bahwa kondisi saat ini berbeda dari kondisi sebelumnya, yaitu dengan wabah seperti ini, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini menjadi orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena apa? Karena secara ekonomi mereka sudah tidak ada lagi pemasukan. Yang awalnya dia bekerja, dapat PHK, naudzubillah min dalik. Ada yang dia bisnis, tetapi malah bisnisnya saat ini tidak jalan. Karena bisnisnya menyangkut jasa yang melibatkan banyak orang, seperti EO, travel, dan yang lainnya. Maka teman-temanku yang dirahmati Allah, percayalah bahwa apa yang terjadi saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bersabar. Ini kesempatan kita membuktikan diri di hadapan Allah, kita termasuk orang-orang yang sabar sehingga kita akan mendapatkan kabar bahagia, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kekurangan ekonomi, kekurangan uang, kekurangan harta, bahkan lapar itu sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Nah, teman-teman rahmati Allah, sedikit ada ayat yang ingin saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, bahwa namanya kekurangan harta, lapar, ngeleh, wetengnya kencot, ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan kabar gembira untuk kita semua bagi teman-teman yang sabar. Masya Allah. Karena apa? Kabar gembiranya bahwa Allah akan ampuni kita, ampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis di dalam hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika amal ibadahmu ini, amal solehmu lebih banyak daripada dosa-dosamu meskipun seberat zarah, maka masuklah surga tanpa harus berunding kepadaku. Teman-teman rahmati Allah, semoga ini menjadi ladang kita nih untuk bersabar. Kita membuktikan diri kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar, sehingga Allah ridha kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu, karena kita yakini, kita faham bahwa kita ini adalah khotoun, orang-orang yang banyak dosanya, kayak gitu. Banyak dosanya. Maka dari itu, semoga dengan kondisi ini Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman dari Allah, jangan sampai, ini suatu peringatan, jangan sampai kondisi kita saat ini apapun yang terjadi, meskipun kita tidak punya uang sepeser pun, jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita hanya untuk mendapatkan dunia. Karena Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita, karena Rasulullah itu pernah berjalan bersama para sahabat di suatu pasar, kemudian Rasulullah melihat di situ ada bangkai anak kambing
yang kupingnya cacat. Kemudian Rasulullah mengambil bangkai itu, kemudian bertanya kepada para sahabat, sahabat, ada yang mau beli ini bangkai anak kambing ini cacat? Para sahabat ya tidak mau, intinya nggak mau ya Rasulullah, masa mau kita mau beli kambing itu, ya sudah, ada yang mau tak kasih kambing ini? Jawab ya nggak mau, bayar aja nggak mau, apalagi dikasih aja nggak mau ya Rasulullah, pokoknya nggak mau intinya. Karena kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, sesungguhnya dunia itu tidak lebih baik daripada ini. Insya Allah. Dan Allah juga sebenarnya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah al-hayatu dunya mataul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang melalaikan saja, yang nanti itu bagaikan apa teman-temanku yang dirahmati Allah? Hanya sambil lalu saja, yang semua ini pasti akan berakhir. Ibarat kalau Allah itu mengibaratkan kayak gini nih. Ada hujan. Hujan itu kemudian mengguyur suatu tempat, di situ ada tanaman, dari tanaman itu kemudian tumbuh, memiliki daun, dan daunnya itu kemudian mengering, kemudian setelah kering kemudian hancur atau mati, dan segitu singkatlah dunia ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, karena dunia ini adalah tempat yang sementara, maka tapi yang menentukan juga bagaimana kondisi kita nanti di akhirat, maka jangan sampai gara-gara kita ingin mendapatkan dunia tapi harus menggadaikan keimanan kita. Naudzubillah, jangan sampai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, kita bisa belajar dari Bilal bin Rabah. Kenal ya, pasti sudah kenal semuanya, dan ini cerita yang sangat masyhur dan memang luar biasa keteladanan beliau. Bahwa beliau ini bukanlah seorang bangsawan, seorang budak, tetapi keimanannya kepada Allah luar biasa. Ketika di awal-awal Islam di fase Mekah, itu orang-orang muslim ini mendapatkan intimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya Bilal bin Rabah. Apa intimidasi yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Bilal bin Rabah? Yang sudah kita tahu bersama bahwa Bilal bin Rabah ini karena ketahuan masuk Islam apa? Oleh si Umayyah ini, dia apa? Disuruh tidur di atas pasir, kemudian apa? Diikat di bawah terik panas matahari, kemudian ditumbukkan batu yang panas, Masya Allah. Dan itu suatu hal yang tidak nikmat sekali. Nggak ada nyaman. Ada yang nyaman di sini tidur di pasir panas kayak gitu. Naudzubillah. Wong kita jalan di pantai ketika tanpa alas kaki itu rasanya luar biasa, apalagi harus ditidurkan di atasnya pasir yang sangat panas, di gurun pasir yang seperti itu. Kemudian atasnya diblekin ya bahasa Jawa, ditaruh, ditindih batu yang panas, naudzubillah. Bawah panas, atas panas, naudzubillah. Tidak ada kenikmatan di dalamnya. Tetapi teman-teman, meskipun ketidaknyamanan, ketidaknikmatan itu menghampiri Bilal bin Rabah, tapi ternyata lisannya, karena akidahnya beliau adalah akidah salim, akidah yang baik, dia sangat mencintai Allah, akidahnya teguh, maka yang terucap di mulut beliau adalah apa? Kata-kata yang indah. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Esa, Esa. Siapa? Allah. Masya Allah. Meskipun nulis seperti itu. Dan kita tahu ceritanya Sumayyah, syahidah pertama. Beliau anaknya si Amr. Ibunya si Amr, mohon maaf. Istrinya Yazid. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Sumayyah ini meskipun dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi yang tidak nyaman, beliau menjaga keimanannya meskipun harus bertaruh nyawa seperti itu, teman-teman.
beliau menjaga keimanannya meskipun harus kehilangan hartanya. Kehilangan nyawanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka